Halo semua, perkenalkan nama saya Gracia Boromanalo dengan NIM 2104 dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengobatan tradisional masyarakat Melayu Riau. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui apa pengertian dari pengobatan tradisional masyarakat Melayu. Pengobatan tradisional masyarakat Melayu merupakan cara pengobatan yang berkaitan erat dengan budaya suku bangsa Melayu yang bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pengobatan tradisional Melayu dikenal dengan cara mendiagnosa atau menduga penyakit berdasarkan beberapa faktor seperti membaca denyut nadi, pemeriksaan pada kulit, kuku, lidah, mata, bibir, pernapasan, perut, saraf, darah, air seni, tinja, aktivitas otot ataupun pembengkakan pada otot. Cara pemeriksaan ini sudah secara turun-temurun yang dilakukan oleh tabib, dukun, momo, dan juga kiai. Pengobatan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal, baik yang berupa tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah akar, batang, bunga, buah, kulit batang, daun, tangkai, dan umbi-umbian, sedangkan bagian hewan yang digunakan adalah kulit, daging, tulang, dan gading, serta tidak menutup kemungkinan bagian tubuh yang lainnya juga digunakan, tergantung pada penyakit. Salah satu jenis obat tradisionalnya adalah obat rebus. Nah, selanjutnya, obat rebus itu merupakan suatu obat herbal tradisional dari akar-akar kayu dan rempah-rempah yang diramu untuk direbus. Air rebusan untuk diminum sebagai obat untuk ibu yang melahirkan. Air rebusan itu untuk mengobati luka dalam penyembuhan ibu yang baru melahirkan. Air rebusan untuk mengobati gangguan lambung. Air rebusan juga diminum untuk 3 kali sehari dengan cara direbus atau berulang kali selama airnya masih berwarna. Nah, jika air itu sudah pudar, bisa diganti dengan obat rebus yang baru. Sebelum melaksanakan proses pembuatan obat rebus, maka dilakukan persiapan, yaitu pengumpulan bahan-bahan akar, kayu bunga, dan rempah-rempah yang dicari di hutan atau dibeli sendiri agar terkumpul dahulu. Nah, setelah terkumpul, bahan-bahan itu dipilah dan dikeringkan sekering mungkin agar getah kayu benar-benar kering, terutama akar yang kecil dan halus. Proses selanjutnya pemotongan bahan dan rempah yang dapat terurai lebih banyak apabila saat direbus. Untuk bahan kayu yang besar dapat dipotong dahulu agar menjadi kecil dan dapat untuk dipegang dengan tangan. Setelah itu baru dipotong kecil di sisi-sisi kulitnya sebanyak mungkin, dan begitu pun seterusnya. Lanjut. Nah, sedangkan pada obat tawar adalah jenis tumbuhan yang hanya digunakan oleh para dukun. Pengetahuan mengenai obat tawar ini umumnya diwariskan secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga atau garis keturunan seorang dukun. Pengetahuan mengenai obat tawar ini umumnya diperoleh dengan cara magang, yaitu dengan membantu dukun senior misalnya dalam menyiapkan berbagai ramuan yang diperlukan dalam suatu prosesi pengobatan. Pada umumnya, kaum muda tidak tertarik untuk memperdalam pengetahuan mengenai obat tawar ini, tetapi di setiap desa biasanya selalu ada orang-orang muda, khususnya perempuan, yang mendalami pengetahuan mengenai obat tawar ini. Nah, obat tawar ini biasanya digunakan untuk mengatasi kelainan atau gangguan yang diakibatkan oleh kekuatan gaib. Digunakan adalah bunga panggil atau Shaolin Gunung Bucani dan rumput sumbang, yang digunakan sebagai media untuk menghantarkan mantra kepada pasien yang sedang diobati. Beberapa jenis tumbuhan digunakan baik sebagai obat rajo maupun obat tawar. Nah, selanjutnya selain obat tawar, masyarakat Serampas juga mengenal tradisi bertenung, yaitu suatu ritual yang dilakukan untuk mengobati pasien yang menderita penyakit yang cukup parah dan menahun. Proses dalam ritual ini melibatkan komunikasi dengan arwah atau nenek moyang orang-orang Serampas yang mempercayainya. Setelah melalui ritual tersebut, seorang dukun dipercayai akan mendapatkan inspirasi mengenai ramuan yang akan diperlukan ataupun yang akan digunakan untuk menyembuhkan pasien tersebut. Tapi masyarakat Serampas memanfaatkan jenis-jenis tumbuhan obat yang tumbuh pada berbagai vegetasi, antara lain hutan tua, hutan sekunder, perladangan, dan sawah. Meskipun masyarakat Serampas tinggal di sekitar kawasan hutan, di luar perkiraan jenis-jenis tumbuhan obat yang ada paling banyak berada di kawasan perladangan. Sebaliknya, tumbuhan obat yang tumbuh secara eksklusif di hutan tua hanya beberapa jenis saja. Misalnya manau dan jemban. Getah dari manau dapat digunakan untuk mengobati sariawan,
sedangkan buah jemban biasa digunakan untuk mengobati bengkak-bengkak. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang pengobatan tradisional masyarakat Riau. Saya mohon maaf bila ada saya salah kata dan terima kasih.